Kacamata dulu. Kita akan mulai dengan mendengarkan lebih dahulu Injil Matius 5, 43 sampai dengan 48 ya. Oke. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam, Pastor. Share dulu ini. Malam, Romo. Oke. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Jelas, Pastor. Sudah, Romo. Oke. Jadi sesuai dengan permintaan sponsor ya, kita mau bicara tentang orang Kudus Karmel sebenarnya. Peringatannya kemarin, pestanya kemarin, lalu hari ini itu peringatan arwah semua orang Kudus Karmel, peringatan arwah semua Karmel, bukan orang Kudus saja ya. Saya mengambil judul Para Kudus Karmelit dan relevansinya, subjudulnya pengenalan singkat kehidupan Karmel dan orang kudusnya. Mengapa diberi subjudul ini? Karena kita tidak mungkin berbicara tentang orang kudus Karmel tanpa berbicara tentang kehidupan Karmel, tanpa bicara tentang Ordo Karmel sendiri ya, karena Ordo Karmel itu menjadi tempat orang-orang yang bergabung di situ menjadi kudus. Nah, lalu apa itu Ordo Karmel dan seterusnya? Tentu dasar utamanya itu adalah kekudusan secara umum. Maka nanti akan kita lihat lebih dulu kekudusan secara umum itu bagaimana. Oke. Di bagian mengantar ini kita bahas tentang kekudusan pada umumnya ya. Jadi kalau kita membaca kitab Imamat 19 ayat 2 itu kita akan melihat di sana apa itu kekudusan, konteksnya seperti apa. Ya, undangan untuk menjadi kudus itu datang dari Tuhan ya. Jadi kekudusan itu bukan hasil usaha manusia, tapi itu anugerah Tuhan. Karena yang berinisiatif untuk mengajak manusia menjadi kudus itu adalah Tuhan. Nah, kita hanya menjawab saja, menjawab panggilan Tuhan. Bersyukurlah kita karena kita ini diberi kesempatan dan juga diberi kesadaran, juga pengetahuan bahwa Allah itu mengajak manusia, mengajak kita untuk menjadi kudus. Nah, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, artinya kuduslah kalian jemaah Israel, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, jadi yang menghendaki supaya manusia itu menjadi kudus adalah Tuhan. Ya, dan yang mengundang adalah Tuhan. Perhatikan bahwa ajaan untuk menjadi kudus itu disampaikan kepada orang Israel. Ya, sebelum ada orang Kristen, sebelum orang Kristen ada, itu ajaan dari Tuhan untuk menjadi kudus itu sudah disampaikan kepada orang Israel. Artinya
kekudusan itu bukan khas miliknya orang Kristen atau orang Katolik. Kekudusan itu adalah milik semua orang. Ya, semua orang dipanggil kepada kekudusan, kepada yang kudus itu. Yang kedua, kalau kita membaca dokumen Konsili Vatikan kedua, Lumen Gentium bab 5, kita bisa menemukan di sana penegasan tentang panggilan menjadi kudus itu. Dalam gereja, setiap orang dalam gereja, setiap orang, entah bagian dari hierarki, artinya uskup, imam, diakon, atau mereka yang dilayani kaum hierarki, artinya jemaat, umat. Umat itu kaum awam, itu termasuk suster, bruder, frater yang bukan imam, yang bukan orang yang ditabiskan, itu termasuk kaum awam. Ya. Itu dipanggil kepada kekudusan. Jadi baik uskup, imam, diakon maupun awam, suster, bruder, semua dipanggil kepada kekudusan. Kita semua dipanggil kepada kekudusan. Sesuai dengan kata sang Rasul Paulus, ya. Kalau kita membaca 1 Tesalonika 4:3 dan Efesus 1:4, kita akan melihat di sana apa yang dikatakan Santo Paulus yang mengingatkan kita semua akan kekudusan itu. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Allah itu menghendaki supaya kita ini menjadi orang yang suci, menjadi orang yang kudus, ya. Oke. Nah, fakta yang ketiga ini menarik sekali, ya. Perlu disinggung di sini karena apa yang dikatakan dalam nomor 1 dan nomor 2 itu menginspirasi seorang suster, namanya Suster Angelica, yang lebih dikenal dengan Mother Angelica, seorang suster dari satu kongregasi di Amerika, yang mendirikan Eternal Word Television Network atau EWTN, ya, pada tanggal 15 Agustus 1981. Menarik sekali, ada seorang suster yang terinspirasi untuk mendirikan televisi, sebelumnya radio juga, ya. Dan ini menjadi salah satu televisi yang sangat terkenal bukan hanya di Amerika tapi di dunia, karena dia sering meliput juga siaran-siaran di Vatikan. Kalau Bapak Ibu, Saudari dan Saudara memperhatikan, itu liputan-liputan internasional, peristiwa di Vatikan atau perjalanan Paus dan sebagainya, itu salah satu channel televisi yang merilis atau membroadcastnya, itu menyiarkan, itu adalah EWTN, sangat terkenal. Dan Mother Angelica ini diinspirasi oleh kata-kata ini, ya. Everyone is called to be holy. Don't miss the opportunity. Setiap orang dipanggil untuk menjadi kudus. Jangan lewatkan kesempatan ini. Dan kata-kata ini kemudian menginspirasi, mendorong Mother Angelica itu untuk mendirikan televisi. Artinya dia ingin menyebarkan berita ini kepada semua orang, mengingatkan bahwa mereka semua dipanggil untuk menjadi kudus, ya. Untuk menjadi kudus. Kita semua. Jadi ini dasarnya sebelum kita masuk ke topik yang lebih sempit, yaitu para Karmelit, ya. Jadi orang perlu paham dulu dasar umumnya. Panggilan kepada kekudusan itu berasal dari Tuhan, itu ajaan dari Tuhan. Lumen Gentium Konsili Vatikan kedua, dari Konsili Vatikan kedua itu juga menggarisbawahi itu. Mengapa? Karena sebelum Konsili Vatikan kedua, banyak orang mengira bahwa yang bisa menjadi suci itu hanya uskup, pastor, suster, bruder, awam itu tidak bisa. Itu pandangan yang keliru, yang kemudian dalam tanda kutip diluruskan atau diperjelas oleh Konsili Vatikan kedua. Oke, ini penting sekali sebelum kita masuk ke bagian berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, apa itu kudus? Kudus itu apa? Nah, kudus itu apa? Banyak orang yang kalau diajak bicara tentang kekudusan itu pasti langsung ingat tentang dosa. Orang kudus itu orang yang tidak berdosa, orang tidak bercela, orang yang bersih hatinya dan sebagainya. Itu tidak salah, itu benar, ya. Orang kudus itu adalah orang yang tidak dikotori oleh dosa, itu benar. Tetapi kita harus melihat secara lebih dalam dan lebih luas, ya, kekudusan itu apa. Nah, di sini tidak akan disampaikan definisi kudus adalah begini, tapi lebih diberikan deskripsi, ya, uraian, penjelasan.
supaya orang paham. Kita tidak bicara tentang kudus adalah bukan, tetapi kita akan menyampaikan deskripsinya. Setiap orang Kristen harus mencari kehendak Allah dalam segala hal dan mempersembahkan diri mereka bagi cinta akan Allah, bagi cinta kepada Tuhan. Dan melayani sesama menggunakan bakat pribadi dalam tugas, lingkungan, dan kondisi hidup. Jadi orang kudus itu adalah orang yang selalu mencari kehendak Allah. Orang yang berusaha mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan cara melayani sesama, menggunakan segala kemampuan, bakat, talenta yang dimiliki dalam tugasnya. Jadi kalau dia adalah ibu rumah tangga, ya dia mencari kehendak Allah, dia mempersembahkan dirinya, melayani sesamanya, yaitu anggota keluarga. Kalau dia ibu rumah tangga yang melayani suami, anak-anak, dan sebagainya, itu artinya tugas, lingkungan, dan kondisi hidup. Jadi dari sini jelas bahwa menjadi kudus itu bukan hanya tanda kutip monopoli para uskup, imam, dan diakon, kaum religius, orang berjubah, tidak. Setiap orang yang berusaha mencari kehendak Allah, mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah, lewat kehidupan sehari-hari, perjuangan sehari-hari, dia itu menjadi kandidat calon orang kudus. Ya. Maka menjadi kudus itu mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak yang lain, di atas kehendaknya sendiri, di atas kehendak manusia. Nah, itulah menjadi kudus itu artinya apa? Orang yang kudus adalah orang yang membuka diri terhadap kehendak Tuhan dan menempatkan diri di dalam tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan. Nanti di bawah, pada waktu kita melihat contoh orang-orang kudus Karmel, kita akan melihat salah satu orang kudus Karmel yang memberi contoh kepada kita bagaimana dalam hidupnya dia menyerahkan seluruh dirinya di tangan Tuhan. Apapun yang akan Tuhan lakukan, dia ikut aja. Ya. Itulah orang kudus. Ya. Orang kudus. Jadi konsepnya bukan hanya soal dosa, soal kemurnian, bahwa itu terkait dengan kekudusan, ya. Tetapi kita melihat secara lebih luas kekudusan itu. Ya. Mengikuti jejak Kristus agar menjadi serupa dengan Yesus itu adalah jalan menuju kepada kesucian. Jadi orang yang tadi itu, ya, yang ini, yang mencari kehendak Allah, mempersembahkan diri, mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak yang lain, itu contoh konkretnya yang paling jelas dan sempurna telah melakukan itu adalah Yesus. Maka mengikuti jejak Kristus agar menjadi serupa dengan Dia, itu akan menjadi jalan bagi kita untuk mencapai kesucian. Ini cara mengikuti Kristus itu banyak sekali caranya. Ya. Tadi di atas sudah disebut itu. Baik dengan menjadi klerus, ya, uskup, imam, diakon, atau menjadi religius, suster, bruder, frater, tetapi juga sebagai awam. Jadi kaum awam juga dipanggil kepada kekudusan. Kita semua, tidak ada diskriminasi apapun di sini. Ya. Dan jalan yang ditempuh itu baik oleh awam maupun religius itu juga bermacam-macam. Jalan yang ditempuh oleh kaum religius, kaum berjubah, imam, suster, bruder itu beraneka ragam. Ya. Kenapa demikian? Karena untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus, kita mesti mengenal Yesus dan kita tahu bahwa pribadi Yesus itu pribadi yang sangat kaya, pribadi yang luar biasa, agung dan besarnya, dalam dan luasnya, sehingga tidak bisa dia hanya diikuti jejaknya itu hanya dengan menggunakan satu cara. Ada banyak sekali cara. Kita melihat pribadi Yesus, itu Yesus yang menjadi guru, Yesus yang mengajar, ya, dia berkeliling mengajar. Yesus yang menjadi penyembuh, dia yang menyembuhkan orang sakit. Yesus yang memberi makan kepada orang lapar. Yesus yang mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan yang berdoa. Jadi banyak sekali. Maka ada
para suster, bruder, frater atau romo yang mengikuti Yesus sebagai guru, lalu mereka mengajar di sekolah. Itu salah satu bentuk cara untuk mencari kehendak Allah, menyerahkan diri, mengabdikan diri kepada Tuhan lewat mengajar. Ada yang menyembuhkan ya dengan bekerja di rumah sakit, mendirikan rumah sakit, menjadi perawat atau orang yang mengurus rumah sakit, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar dan sebagainya. Jadi kaum awam yang menjadi pedagang beras, kaum awam menjadi pedagang supermi, kaum awam yang menjadi pedagang minuman ataupun juga yang membebaskan orang dari kelaparan, itu juga bisa melakukan pekerjaan itu sebagai jalan untuk mencapai kekudusan kalau itu dikerjakan untuk melaksanakan kehendak Allah, bukan hanya untuk cari keuntungan material duit belaka ya. Jadi banyak sekali cara. Nah, yang ditekankan di sini adalah yang terakhir. Kita akan mencoba melihat yang terakhir, berdoa. Para Karmelit itu mau mengikuti Yesus yang berdoa. Oke, itu. Jadi kita masuk ke yang sempit, dari yang paling luas, panggilan kekudusan kepada semua orang, lalu kepada orang Kristen. Di dalam orang Kristen, orang Katolik itu ada jalan macam-macam. Ya. Nah, salah satu jalan untuk klerus dan religius itu Karmel. Kenapa ada Karmelit? Mengapa mereka mendirikan Ordo Karmel? Mau mengikuti Yesus dengan cara bagaimana? Ya, itu kita lihat. Nah, panggilan hidup Karmel. Sekarang kita masuk ke panggilan hidup Karmel. Apa itu panggilan hidup? Ordo Karmel mengikuti salah satu jalan. Nah, salah satu jalan ini kebanyakan satunya. Harusnya satu kok satunya dua ya. Salah satu jalan untuk menuju kekudusan. Jadi Ordo Karmel itu hanya salah satu jalan untuk menuju kepada kekudusan. Para Karmelit awali yang pertama dulu, para Karmelit yang pertama kali berkumpul mendirikan Ordo Karmel itu terdiri dari para pasukan perang salib. Jadi pada waktu itu tahun 1000, 1100, 1200 itu ada yang namanya perang salib, ya, di mana orang-orang Eropa, orang Katolik Eropa itu berusaha membebaskan tanah suci dari pasukan Islam, ya, namanya perang salib. Perang salib, kemudian peziarah dari Eropa yang pergi ke tanah suci, sampai sekarang masih banyak orang berziarah ke tanah suci, dan pedagang dari Eropa yang pergi ke tanah suci. Jadi itu ada banyak orang dulu bergelombang-gelombang, banyak sekali orang yang pergi ke tanah suci. Sebagian dari mereka itu kemudian tertarik dengan satu lokasi di Gunung Karmel. Lalu mereka tinggal di situ, di Gunung Karmel. Dekat salah satu sumber namanya sumber Elia. Nah, tempat itu tempat yang sunyi, tempat dahulu Nabi Elia itu pernah tinggal. Lalu mereka membangun komunitas eremit. Nah, apa itu komunitas eremit? Komunitas eremit adalah komunitas orang-orang religius yang tinggal bersama, tapi tidak di bawah satu atap. Ya. Tidak seperti Trapis, tidak seperti Sistersian, tidak seperti Benediktin, yang tinggal bersama di bawah satu atap. Ya, para Karmelit itu tinggal di satu lokasi, tetapi dalam pondok-pondok yang terpisah begitu. Hanya satu kali sehari mereka berkumpul bersama untuk berdoa dan untuk merayakan Ekaristi. Di luar itu mereka kerja sendiri-sendiri, tinggal di pondok-pondok itu, karena apa yang ingin mereka capai adalah keheningan. Mereka ingin tinggal dalam keheningan. Jadi tujuannya adalah meneladani Nabi Elia, hidup dalam keheningan, menikmati kehadiran Tuhan, dan perhatikan, mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Itulah orang kudus. Orang yang ingin menjadi kudus itu mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, para Karmelit yang berkumpul di Gunung Karmel itu juga begitu. Mereka pergi ke tempat yang sepi, ke tempat yang sunyi untuk bisa berdoa di situ, dan lewat keheningan dan lewat doa itu mereka mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, tentu mereka harus bekerja untuk menghidupi, mereka harus makan dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang mereka juga menerima tamu, orang-orang yang berkonsultasi, membutuhkan pendampingan rohani dan sebagainya. Nah, mereka tinggal di situ, lalu karena tempatnya itu
dekat juga dengan jalan atau lokasi-lokasi yang dikunjungi para peziarah ke Tanah Suci, maka mereka seringkali juga mampir di situ, ya, karena itu tempat yang sangat indah. Sampai sekarang kalau ada yang pernah berziarah ke Tanah Suci, itu ada Gunung Karmel, di sana ada biara Karmel di atas itu, miliknya OCD, ya, itu di situ ada tempat menginapnya juga, dan biasanya peziarah-peziarah itu dibawa ke Haifa, itu ada tempat namanya Haifa. Nah, tempatnya para Karmelit awal itu di dekat situ, ya. Sekarang tinggal reruntuhannya saja. Oke, itu sedikit gambaran tentang Ordo Karmel, ya, karena mau tahu tentang orang kudus Karmel. Oke. Kemudian dalam perkembangannya para Karmelit itu membuat refleksi, dan pada sekitar tahun 1300-an ada seorang bernama Philip Ribot. Philip Ribot itu seorang provinsial dari provinsi Catalunya. Katalan itu daerah Spanyol Utara. Kalau ada yang pernah pergi ke Barcelona, di mana ada katedral sangat bagus, Sagrada Familia, itu Barcelona itu wilayah Katalan, Catalunya, ya. Dan pada waktu itu ada seorang provinsial Karmel, provinsi Karmel di situ, namanya Philip Ribot, itu yang menulis buku tentang ini, ya. Nah, ini Institutio Primorum Monacorum, artinya itu buku tentang rahib-rahib pertama, mau menjelaskan tentang siapa sebenarnya para Karmelit yang pertama dulu. Di dalam buku itu dikatakan, tujuan hidup Karmel itu apa? Tujuan hidup Karmel itu ada dua ini. To offer God a heart holy. Jadi mempersembahkan kepada Tuhan hati yang suci. A heart holy and free, ya, holy and free from every stain of actual sin. Jadi di sini kekudusan itu langsung dikaitkan dengan soal dosa. Jadi para Karmelit yang berkumpul mendirikan Ordo Karmel itu ingin mempersembahkan kepada Tuhan hati yang suci, yang bersih dari segala dosa. Caranya bagaimana? By our effort and practice of virtue. Jadi dengan berusaha dan mempraktekkan keutamaan, ya, keutamaan. Ada keutamaan teologal, gitu, keutamaan iman, harap, dan kasih, itu keutamaan, ya. Tapi juga ada kebijaksanaan, ugahari, dan lain sebagainya, itu termasuk keutamaan di situ. Jadi mereka mau mempersembahkan hati kepada Tuhan dengan berusaha. Jadi orang harus berusaha juga untuk menjadi kudus, itu harus ada upayanya, ya, harus berupaya mempraktikkan keutamaan. Tetapi itu tidak cukup. Harus assisted by divine grace. Harus didukung, harus dibantu oleh rahmat Tuhan, rahmat ilahi. Jadi orang tidak bisa sampai kepada kesucian kalau hanya berusaha sendiri, ya. Tidak mungkin. Manusia mencapai kekudusan tidak mungkin. Manusia membutuhkan rahmat Tuhan. Karena tadi di slide pertama sudah dikatakan bahwa orang menjadi kudus itu karena diundang oleh Tuhan, dan Tuhan yang mengundang itu pasti juga membantu kita untuk mencapai itu. Nah, tujuan dari para Karmelit berkumpul itu adalah mempersembahkan hati yang suci kepada Tuhan. Dan yang kedua, ingin menikmati in some degree in one's heart, di dalam hatinya, to feel in one's soul the influence of God's presence. Tadi di depan sudah dikatakan bahwa mereka itu ingin merasakan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, itu kehadiran Tuhan dan kemanisan dari kemuliaan Tuhan itu, supernal glory. Itu dua itu, ya. Inilah yang kemudian mempengaruhi orang-orang kudus Karmel di masa-masa berikutnya. Apa yang dirumuskan oleh para Karmelit, apa yang ditulis oleh Philip Ribot ini kemudian mempengaruhi orang-orang besar Karmel, termasuk Santo Yohanes Salib dan Santa Teresa Avila, ya, dua tokoh besar di dalam sejarah mistik, sejarah spiritualitas mistik, kontemplasi dalam gereja yang terkenal juga di dunia, bukan hanya di lingkungan gereja tapi di lingkungan akademisi, terutama psikologi dan spiritualitas, ya. Itu mereka
dua itu dipengaruhi juga oleh buku ini. Mereka membaca buku ini dan mereka menyadari betul bahwa tujuan dari Karmelit adalah mempersembahkan hati yang suci kepada Tuhan dan ingin menikmati kehadiran Tuhan di dalam hati dan jiwa mereka. Nah, panggilan hidup Karmel itu kalau kita mengacu pada apa yang tadi di atas sudah dikatakan, di sini diulang lagi, mereka, para Karmelit itu mau menyatukan hidup mereka dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan mempersembahkan hati yang suci dan menikmati kehadiran Tuhan. Jalan yang ditempuh adalah doa. Perhatikan, jalan yang ditempuh adalah doa dan hidup dalam keheningan. Jadi doa itu bisa menjadi jalan untuk mencapai kekudusan. Ya. Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa dari Avila, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, itu juga contoh-contoh dari orang kudus yang mencapai kesempurnaan, kesucian lewat doa. Nah, hidup dalam keheningan. Ya. Santa Teresa Avila itu dalam biara kontemplatif, juga Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, mereka itu mencapai kekudusan lewat doa. Dengan itu, mereka ingin mencapai kekudusan sebagaimana diajarkan oleh Yesus. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Seperti tadi saya baca, kita dengarkan dari Injil Matius 5 tadi, ayat 48. Nah, di sini kata sempurna itu bisa dimaknai juga dengan suci. Haruslah kamu suci seperti Bapamu yang di surga. Nah, seperti Bapamu di surga adalah suci. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ya, para Karmelit itu mau menjawab panggilan Yesus dari dalam Matius 5:48 ini juga mencapai kesucian. Nah, antara tahun 1206 sampai 1214 para Karmelit yang tinggal di Gunung Karmel itu menemui uskup Yerusalem yang bernama Albertus Avogadro untuk minta peraturan hidup karena mereka tinggal bersama, ya, ada bersama di satu lokasi, mereka butuh aturan hidup dong. Kapan mau doa bersama, kapan pertemuan bersama, bagaimana mengatur harta mereka dan seterusnya. Itu harus ada aturannya. Ya, sebelumnya mereka tidak punya itu, lalu mereka pergi ke uskup Yerusalem untuk meminta itu dan Bapak Uskup Albertus Avogadro itu memberikan aturan hidup kepada mereka. Nah, dan aturan hidup itu dikenal dengan nama regula. Regula. Sampai sekarang, sampai saat ini kami, saya dan para Karmelit di seluruh dunia masih mengikuti regula ini, masih menaati regula ini sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi kami masih menggunakan regula ini. Tapi regula itu adalah sesuatu yang sifatnya umum, ya. Nanti kita lihat di dalam regula itu dikatakan apa? Nah, kita akan melihat di sini dalam regula itu dikatakan beberapa hal berikut, ya. Yang pertama, masing-masing hendaknya tinggal di biliknya atau di dekatnya. Tadi mereka tinggal di pondok-pondok itu, hendaknya kalian tinggal di pondokmu sendiri atau di dekat pondok situ, sambil merenungkan hukum Tuhan siang dan malam, serta berjaga dalam doa. Itu perintah dari regula. Jadi Uskup Yerusalem memberikan kepada para Karmelit itu aturan, hendaknya kamu tinggal di dalam bilikmu sendiri, ya, tidak gosip nonggo gitu, ya. Dalam bahasa Jawanya itu nonggo itu masuk ke biliknya orang lalu gosip ngobrol di situ, enggak. Itu bukan ciri kehidupan Karmel. Mereka harus tinggal di biliknya sendiri atau di dekatnya, merenungkan hukum Tuhan, membaca sabda Tuhan siang dan malam, dan berjaga dalam doa. Kecuali bila sibuk dengan pekerjaan lain yang wajar, misalnya mereka mau meninggalkan lokasi di situ untuk pelayanan dan sebagainya, itu boleh. Ya. Jadi doa fokusnya, ya. Yang kedua, suatu tempat ibadat hendaknya dibangun di tengah bilik-bilik. Jadi karena mereka tinggal di pondok-pondok, di tengahnya itu harus dibangun kapel, harus dibangun rumah doa, ruang doa, tempat untuk ibadat. Sejauh hal itu dapat dilakukan dengan mudah. Di situ setiap pagi kamu harus berkumpul untuk menghadiri perayaan misa, perayaan Ekaristi. Ya. Perayaan Ekaristi adalah puncak doanya orang Kristen. Jadi kalau mereka berkumpul merayakan misa itu berdoa. Apabila dengan mudah dapat dilaksanakan. Oke, tuh itu yang kedua. Jadi di dalam regula itu disebutkan tentang
tentang doa, bahwa Karmel itu dipanggil untuk hidup doa. Mereka yang tahu mendoakan ibadat harian bersama dengan para rohaniwan hendaknya melaksanakannya menurut ketentuan para bapa suci dan kebiasaan gereja yang telah disahkan. Ya. Jadi doa ibadat harian, ini harus ada N-nya. Ibadat harian itu adalah yang sekarang didoakan oleh para suster, para imam, para uskup, para frater, ya. Tapi juga awam. Sekarang banyak sekali awam yang mendoakan ini, mendoakan ibadat harian. Ada ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, ya. Minimal itu ibadat pagi, ibadat sore, dan ibadat malam itu didoakan. Jadi para Karmelit itu sejak awal memang diajak untuk menghayati hidup doa, dan lewat doa itu mereka mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Oke? Nah, regula itu adalah seperti undang-undang dasar, seperti undang-undang dasar. Maka perlu diperjelas, perlu diterjemahkan dalam panduan-panduan yang lebih spesifik, yang lebih khusus, ya. Maka itu kemudian dibuat yang namanya konstitusi, nanti akan kita lihat di bawah, ya. Nah, para Karmelit itu menghayati hidup mengikuti spiritualitas, 3 spiritualitas, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Doa, persaudaraan, dan pelayanan. Perhatikan, doa itu menjadi inti di tengah sini. Doa menjadi yang paling inti, dan doa itu menjiwai persaudaraan, dan kemudian menyemangati mereka dalam karya pelayanan. Jadi mereka tidak hanya berdoa saja, tetapi hidup bersama dalam komunitas, dan kemudian melayani orang. Maka para Karmelit tidak hanya tinggal di dalam rumahnya sendiri, tapi mereka juga melayani. Ada yang bekerja di sekolah, dan bekerja di rumah sakit, dan bekerja di rumah retret, dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti tadi saya katakan, di samping regula yang merupakan undang-undang dasar, para Karmelit juga punya yang namanya konstitusi. Konstitusi itu terjemahan dari undang-undang dasar ke dalam undang-undang, aturan-aturan yang lebih spesifik. Apa yang dikatakan di situ? Ya, ini yang dikatakan dalam konstitusi. Sejak awal mula, komunitas Karmelit mengambil gaya hidup kontemplatif. Kontemplatif itu salah satu bentuk doa, ya, baik dalam struktur maupun dalam nilai-nilai dasariahnya. Hal ini tercermin dengan jelas dalam regula yang menggambarkan komunitas para saudara yang berdedikasi penuh untuk mendengarkan sabda dalam doa. Ini kurang M, dalam doa. Jadi doa selalu muncul di lingkungan para Karmel. Dan merayakan pujian bagi Tuhan dengan penuh semangat. Regula menyebutnya sebagai komunitas yang anggota-anggotanya terbuka untuk didiami roh, dan dibentuk oleh nilai-nilai roh, kemurnian, pikiran suci, keadilan, cinta, iman, harapan akan keselamatan, karya yang dilaksanakan dengan damai. Nah, ini perhatikan, keheningan. Ya. Ya, jadi keheningan yang memupuk keadilan dan membawa kebijaksanaan pada kata dan tindakan sebagaimana diajarkan oleh Nabi, yaitu Nabi Elia. Jadi mereka tinggal dalam keheningan, mereka berdoa, merenungkan sabda Tuhan, sebagaimana diajarkan oleh Nabi, diteladankan oleh Nabi Elia. Ya, mereka tinggal di Gunung Karmel karena ingin mengikuti teladan Nabi Elia. Oke. Kita sekarang masuk ke dalam para kudus Karmel. Jadi sudah mulai melihat garis pemikirannya, mulai dari kekudusan secara umum, kekudusan dalam gereja, kekudusan dalam Karmel. Dan apa yang diajarkan dalam Karmel, apa yang diceritakan oleh para Karmelit itu diupayakan dan diwujudkan oleh para Karmelit yang kemudian mencapai tanda kutip kesempurnaan hidup Karmel, dan mereka itu kemudian disebut orang-orang kudus. Jangan lupa bahwa para Karmelit itu ingin mengikuti teladan Nabi Elia. Maka orang kudus yang pertama untuk para Karmelit adalah Nabi Elia sendiri. Dan yang kedua adalah Santa Perawan Maria, karena para Karmelit yang berkumpul di Gunung Karmel itu mendirikan kapel tadi di tengah-tengah komunitas mereka, dan kapel itu dipersembahkan kepada Santa Perawan Maria. Jadi dari awal mereka itu sudah sangat dekat dengan Santa Perawan Maria. Lalu nanti dalam perjalanan sejarahnya mereka kemudian disebut saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya.
Jadi sekarang kita punya Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Tidak hanya Maria dari Fatima, tidak hanya Maria dari Lourdes, tidak hanya Maria dari Guadalupe, tidak ada Maria Medjugorje, tetapi sebelum itu semua ada Maria dari Gunung Karmel. Maka dua tokoh ini harus kita sebut di sini. Para Karmelit menghayati hidup Kristen, hidup Katolik sesuai dengan teladan Nabi Elia dan Santa Perawan Maria. Maka dua tokoh ini ya menjadi tokoh penting di dalam kehidupan para Karmelit. Nabi Elia menjadi inspirator dan bapa para Karmelit yang hidupnya diikuti oleh para Karmelit, dan Santa Perawan Maria itu menjadi pelindung. Santa Perawan Maria adalah pelindung para Karmelit. Oke? Pelindung para Karmelit. Baik. Jadi ini dua tokoh penting yang selalu menjadi perhatian sampai sekarang. Kami berdua di sini di Hong Kong dan juga para Karmelit lain di Indonesia terutama itu sudah mendoakan doa pagi, ibadat pagi itu mendoakan doa kepada Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Lalu setelah doa sore kami mendoakan doa kepada Nabi Elia Bapa kami, ya. Nabi Elia yang menjadi Bapa kami. Ya. Oh, suara saya kedengaran? Terdengar, Pastor. Jelas. Oke. Saya pikir nggak dengar. Jadi kita sekarang masuk ke bagian yang lebih spesifik, yaitu tentang para kudus sendiri. Ya, para kudus sendiri. Tadi kita sudah lihat Nabi Elia dan Santa Perawan Maria. Dua tokoh ini menginspirasi dan kemudian membantu para Karmelit yang menjadi orang kudus banyak sekali, tapi dalam pertemuan ini kita tidak bisa membahas semuanya. Oke. Kita lihat beberapa, salah satunya ini adalah Santo Albertus dari Trapani. Kalau ada yang dari Malang, di Malang ada satu paroki yang ada di Blimbing. Paroki Blimbing itu paroki Santo Albertus dari Trapani. Kenapa diberi nama Santo Albertus dari Trapani? Ya karena yang tanda kutip menginisiasi memulai gereja di situ adalah orang Karmel, maka menggunakan nama Karmel, ya, menggunakan orang kudus Karmel, ya, banyak sekali. Katedral Malang itu adalah Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, ya. Gereja besar di Jakarta di Tomang MBK itu Gereja Maria Bunda Karmel, ya kan? Itu. Lalu di Meruya itu Maria Kusuma Karmel, Karmel semua, karena itu yang tanda kutip mengusahakan membuka dulu di situ adalah para Karmelit, ya. Lalu mereka menyerahkan pelayanan mereka, menyerahkan paroki-paroki yang mereka layani di bawah perlindungan Bunda Maria, maka namanya begitu. Santo Albertus ini dari Trapani, satu pulau Sisilia di Italia Selatan, ya. Dia termasuk salah satu orang kudus Karmel awal karena dia itu bergabung Ordo Karmel tahun 12 sekian, ya. Jadi dia termasuk tokoh orang kudus Karmel yang awal, ya. Dan saya pernah ke Trapani ini 2-3 kali, kalau tidak salah pernah mengunjungi juga tempat kelahirannya Santo Albertus ini dan juga mengunjungi paroki di situ di mana para Karmelit Italia itu berkarya. Ada juga museum di situ, museum Karmelit sebenarnya, ya, sangat terkenal. Jadi kalau ada yang sempat ke Italia dan punya waktu boleh juga ke situ, ke Sisilia di sebelah barat dekat Palermo. Kalau sering nonton film mafia, Palermo itu tempat terkenal sekali untuk mafia di Italia, ya. Tapi Santo Albertus Trapani bukan bagian dari mafia. Dia masuk Karmel dalam usia muda dan terkenal karena semangatnya dalam pewartaan dan mukjizat. Saya mengenal Albertus dari Trapani itu waktu di Seminari Mertoyudan, karena di sana itu disediakan perpustakaan dan selalu ada kesempatan jadwal untuk bacaan rohani. Salah satu buku yang saya baca itu dulu tentang Albertus dari Trapani, itu termasuk mukjizat-mukjizatnya, ya. Tapi saya waktu itu tidak begitu aware, tidak begitu sadar kalau dia adalah Karmelit. Ya. Baru setelah saya bergabung dengan Karmelit, saya tahu Albertus dari Trapani.
Ia menjadi suri teladan dalam hal kemurnian dan doa. Perhatikan, kemurnian itu menjadi sangat penting karena para Karmelit itu ingin mempersembahkan hati yang suci, yang bebas dari segala dosa. Maka harus murni, dan itu semua dijangkau, dicapai melalui doa. Ini salah satu fotonya nanti. Bisa lihat sendiri kalau pergi ke Google, bisa mengakses gambar-gambar, foto-foto dari Santo Albertus dari Trapani. Berikutnya kita lihat Santo Yohanes dari Salib sangat terkenal. Tentu Bapak Ibu, saudari dan saudara diharapkan mengetahui dia ya. Itu lahir di Fontiveros, Spanyol ya, tahun 1542, meninggal 1591. Usia masih muda ya. Usia masih muda sekali. Dan menarik sekali bahwa banyak orang kudus itu meninggal usia muda ya. Rupanya Tuhan menganggap sudah cukup hidupnya, kesuciannya sudah cukup, ya berangkat aja lah, nggak usah lama-lama ya itu. Nah, dia mengajarkan pengalaman rohani dalam bidang doa yang sangat mendalam, ya, doa kontemplatif yang sampai pada persatuan dengan Tuhan, yaitu doa mistik. Karya-karyanya antara lain Mendaki Gunung Karmel, Malam Gelap, Hidup Rohani, dan Nyala Cinta. Buku yang sangat terkenal, ya, mulai abad 16 sampai sekarang. Tadi di depan sudah saya katakan. Nah, apa yang ditulis oleh Santo Yohanes Salib sebenarnya itu adalah sesuatu yang bersangkutan dengan spiritualitas. Tapi banyak psikolog itu yang membaca juga tulisan-tulisan dari Santo Yohanes dari Salib ini, karena apa yang dia tulis itu dari sisi psikologi itu juga benar. Itu menarik sekali. Salah satu fotonya Santo Yohanes dari Salib. Sangat sederhana, dia dari keluarga miskin ya, karena ayahnya itu sebenarnya bangsawan yang kemudian menikah dengan orang biasa ya, bahkan dari kelas yang rendah, sehingga dia dikeluarkan dari marganya itu menjadi orang miskin, dan kemudian meninggal sehingga istrinya itu harus membesarkan anak-anaknya. Maka Santo Yohanes dari Salib itu mengalami kemiskinan yang luar biasa pada waktu dia kecil, waktu tumbuh dan sebagainya, sehingga dia bisa mengerti ya, kesulitan orang miskin, kesulitan orang sakit dan sebagainya ya. Seperti Pak Jokowi yang mengerti orang miskin bukan karena diajari orang, tapi karena pernah mengalami sendiri ya. Sehingga ketika jadi presiden dia bisa mengerti bagaimana memperjuangkan orang miskin karena pernah jadi orang miskin. Itu bedanya orang yang pernah mengalami dengan orang yang hanya belajar. Santo Yohanes dari Salib mengalami kemiskinan itu, dan dari situ dia belajar untuk berserah kepada Tuhan, tergantung kepada Tuhan. Santo Yohanes dari Salib ini orang kudus Karmel ya. Kemudian berikutnya itu Santa Teresa dari Avila, tentu kita tahu ya. Santa Teresa dari Avila ini hidup sejaman dengan Santo Yohanes dari Salib, bahkan mereka menjadi teman ya. Lahir di Avila, Spanyol 1515, dia lebih dulu lahir. Ya, jadi ya kurang lebih 20 tahun atau 26 tahun lebih tua daripada Santo Yohanes dari Salib ya. Meninggal di Alba de Tormes. Kalau nanti sempat ke Spanyol bisa ke sana, masih ada di situ makamnya ya. Rekan dari Santo Yohanes dari Salib dalam membarui Ordo Karmel. Jadi Santo Yohanes dari Salib itu Okarm, Karmelit. Santa Teresa dari Avila juga Okarm, Karmelit. Tapi kemudian mereka mendirikan ordo baru, Karmel yang baru, yang disebut OCD. Yohanes dari Salib mendirikan OCD, dan Teresa Avila juga mendirikan Biara Rubiah Karmel OCD, yang sekarang udah banyak sekali jumlahnya ya. Nah, karya-karyanya antara lain kisah hidup, autobiografi, pendirian biara-biara, jalan kesempurnaan, puri batin, meditasi tentang Kidung Agung, dan lain-lain. Nah, jalan kesempurnaan itu juga bicara tentang kesucian, bagaimana orang bisa mencapai kesucian. Puri batin itu bisa dibaca sebagai buku doa juga. Kalau orang mau menemukan Tuhan itu bisa belajar dari buku ini, Puri Batin. Ya, pasti ada di antara Bapak Ibu, saudari dan saudara yang pernah baca. Buku yang tidak mudah, tetapi penting sekali untuk kita baca, karena pengalaman-pengalaman Santa Teresa dari Avila itu yang ditulis di situ. Ya, ini orangnya. Dia juga menulis tanda kutip komentar tentang doa Bapa Kami, ya, sangat menarik tulisan dia tentang doa Bapa Kami. Jadi baik Santo Yohanes dari Salib maupun Santa Teresa dari Avila itu adalah guru doa.
guru spiritualitas, guru doa, guru kontemplasi, guru mistik, ya, yang sangat berpengaruh untuk gereja dan dunia. Berikutnya, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux, lahir di Alençon, Perancis, 1873, wafat September 1897. Perhatikan, sangat muda juga, 24 tahun. Ya. Mudah sekali dia meninggal, tetapi karena sudah mencapai kesucian, mencapai kesempurnaan, ya sudah cukup, pulang aja. Ya. Orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah, tadi saya sudah sebut di depan, inilah contoh dari orang yang meletakkan dirinya di dalam tangan Tuhan. Ya. Hidupnya juga tidak terlalu nyaman karena dia sakit, ya. Dan juga kehilangan ibunya waktu masih kecil, mengalami krisis psikologis, menjadi anak yang melankolis, dan seterusnya, masuk biara karena kakak-kakaknya sudah masuk di biara itu juga, ya, dengan perjuangan sangat panjang, ya, kemudian menjadi magistra, menjadi pembimbing novis, dan waktu dia membimbing novis itu, dia menyampaikan, mengajarkan dengan kata-kata dan teladan kepada para novis. Ya. Dan itulah orang suci. Orang suci itu melakukan apa yang dia katakan. Ya. Apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu sesuai, ya, utuh, ya, integral orangnya. Dia mengorbankan hidupnya kepada Allah demi kepentingan gereja dan keselamatan umat manusia. Dan meskipun Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus tidak pernah pergi dari komunitas biaranya, tetapi dia diangkat sebagai pelindung misi karena dia punya keinginan besar untuk pergi ke tanah misi. Pada waktu dia ada di dalam biara, itu Perancis itu masih menjajah Vietnam, dan dia kepingin pergi ke Vietnam untuk mewartakan kasih Yesus itu di Vietnam. Ya, semangatnya untuk bermisi sangat tinggi, tapi karena kesehatannya tidak memungkinkan dia untuk pergi. Meski demikian, dia mempersembahkan seluruh hidupnya, penderitaannya, karyanya di dalam biara itu, doa-doanya untuk karya misi. Dia sangat terkenal dengan acaranya, yakni Jalan Kecil, jalan kerendahan hati. Orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan itu dia akan punya sikap rendah hati. Berikutnya, ini pada beberapa saat yang lalu, kelompok ini sudah meminta saya berbicara tentang Titus Brandsma, ya, Titus Brandsma. Itu adalah santo yang terbaru dalam Ordo Karmel yang baru dinyatakan sebagai santo pada 15 Mei 2022 yang lalu. Ya. Dari Belanda Utara, Ugo Kloster, yaitu daerah Frisia, dan wafat di kamp konsentrasi Dachau, Jerman, 1942, dalam usia 61 tahun. Ya. Ya, dan dia seorang imam Karmelit yang sangat mendalam hidup doanya dan mistiknya. Dia sangat sibuk sebagai dosen, sebagai jurnalis, sebagai pegiat ekumenis, sebagai orang yang sangat peduli kepada orang miskin, dan seterusnya. Tetapi dia juga mempunyai hidup doa yang sangat mendalam dan kontemplasi yang sangat matang, sehingga ketika dia ditangkap oleh pasukan Nazi Jerman dan dimasukkan tahanan dan akhirnya dibunuh di kamp konsentrasi Jerman, dia bisa menghadapi itu semua karena kekuatan doa. Ya, ini kita bisa lihat Santo Titus Brandsma. Oke. Nah, penting diketahui di sini, ya, bahwa Jalan Karmel itu bukan hanya untuk uskup, imam, bruder, suster, ya. Jalan Karmel, jalan keheningan, mempersembahkan hati yang suci kepada Tuhan, dan juga merasakan kehadiran Tuhan, itu juga ditawarkan kepada kaum awam. Maka ada yang namanya Karmelit awam. Mereka yang dari Medan, dari Jakarta, dari Malang, dari Bali, pasti pernah mendengar Karmelit awam. Di Medan itu, mereka yang tidak tahu bisa tanya ke paroki Pasar Merah. Ya, di situ ada kelompok Karmelit awam. Bagaimana itu kisahnya? Tahun 1452, Yohanes Soret, prior jenderal Ordo Karmel, mendirikan Ordo Kedua Karmel, yaitu Rubiah Karmelit. Ya, jadi para suster-suster Karmelit, ya, yang tinggal di dalam biara kontemplatif itu dimulai oleh Yohanes Soret tahun 1452. Dan tadi tahun 1561 atau sekitar itu diperbaharui oleh Santa Teresa dari Avila tadi, ya. Dan juga Yohanes Soret itu mendirikan Ordo Ketiga Karmel atau Karmelit awam. Banyak orang awam itu menjadi anggota Karmel. Apa yang dimaksud? Nah, yang terakhir ini adalah kelompok Karmelit yang anggotanya adalah kaum awam.
mereka bergabung ke dalam Ordo Karmel melalui kaul-kaul dan mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota Ordo Karmel. Ya, untuk lebih jelasnya nanti silahkan mencari informasi sendiri tentang Karmelit Awam ini. Ya, bisa di browsing di internet, tapi bisa juga ditanyakan di kota-kota tertentu di mana ada Karmelit Awam. Oke. Kesimpulannya, ini saya mengutip dari doa penutup ibadat orang kudus Karmel, semua orang kudus Karmel. Tuhan Bapa kami yang maha baik, semoga dengan perantaraan Santa Peran Maria, ibu kami, berarti kan, jadi para Karmelit memanggil Santa Peran Maria itu ibu, Bunda Karmel, ya. Dan karena doa semua orang kudus Karmel, kami mengikuti teladan mereka dengan setia melayani umatmu dengan doa, ya, melayani umat dengan doa dan karya. Demi Yesus Kristus putramu yang hidup dan bertahta sepanjang masa. Saya sekarang di Hong Kong, ini tinggal di satu rumah retret yang sangat cocok dengan pelayanan Karmel, yaitu doa melayani orang-orang yang datang untuk retret, untuk berdoa, meditasi, kontemplasi, ya itu. Dan disitulah saya sekarang melayani umat, karya yang sangat cocok dengan Karmel. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Toce bahasa Kantonnya. Begitu saya kembalikan kepada moderatornya. Silakan. Terima kasih Romo Albertus atas pengajaran yang sangat mendalam pada malam hari ini. Sama-sama. Saya ingin memberikan poin-poin sedikit, Pastor, atas yang silakan. Pastor ajarkan tadi. Dari pengajaran Pastor tadi, kita bisa mendengarkan dan mengerti apa artinya dasar utama kekudusan. Kekudusan adalah undangan untuk menjadi kudus, tetapi ini adalah pemberian rahmat dari Tuhan. Dan kita sebagai umatnya diberi kesadaran dan pengetahuan bahwa Allah ingin mengajak kita untuk menjadi kudus. Apa arti kekudusan? Kekudusan bukan semata-mata hanya karena tidak dikotori atau tidak berdosa. Tetapi kekudusan itu artinya mencari kehendak Allah, mempersembahkan diri bagi cinta Allah, dan mencintai sesama, juga mengutamakan kehendak Allah di atas yang lain. Tujuan utama hidup di dalam kekudusan yaitu untuk mempersembahkan kepada Tuhan hati yang suci dan murni, dan ingin merasakan di dalam hati kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Cara-cara apa yang dipakai untuk mencapai kekudusan? Kita bisa meneladani sikap dari Karmelit, yaitu dengan doa dan hidup di dalam keheningan, berjaga di dalam doa, menghadiri misa, karena dengan doa akan menyemangati persaudaraan dan akan membuahkan pelayanan kepada sesama. Sekian Pastor Albertus atas poin-poin dari pengajaran Pastor tadi. Untuk Bapak Ibu dipersilakan jika ada yang mau bertanya.